Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, bersyukur untuk kesempatan baru, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan kami taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yakobus 3 ayat yang kedua, tertulis demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara dikasihi Tuhan, di sebuah pemakaman di Inggris terdapat sebuah batu nisan dengan tulisan. Di bawah batu ini berbaring Arabella Young yang sejak tanggal 25 Mei mulai menjaga perkataannya. William Norris, seorang jurnalis, pernah menuliskan, kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata dan selalu mempertimbangkan 5 hal ini, yaitu pertama, kepada siapa kita berkata-kata. Kedua, tentang siapa kita berbicara. Ketiga, bagaimana kita berbicara. Keempat, kapan kita berbicara. Dan yang kelima, di mana kita berbicara. Dalam Yakobus 3 ayat 2 ini tertulis, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang yang sempurna adalah orang yang dapat menjaga perkataan dan perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali saudara kita lupa untuk mengawasi perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita banyak berbicara dan tanpa sadar kita memperkatakan hal-hal yang tidak perlu, tidak benar, dan tidak berkenan. Di balik hal ini, sebenarnya akar utamanya bukanlah mulut atau lidah kita, tapi hati yang belum bertobat dan belum bersih dari berbagai sifat yang buruk. Kita perlu menjaga perkataan, tapi yang terutama adalah kita perlu membereskan hati kita, sebab perkataan lahir dari hati. Berbagai media dan berita seringkali memotivasi kita untuk ikut-ikutan bersuara yang tidak perlu. Seperti misalnya dalam hal bergosip, cerita miring tentang seseorang, dan berbagai perbincangan yang tidak membangun. Dalam ayat-ayat di pasal 3 ini, kita juga diingatkan untuk tidak mengutuki orang lain. Adalah suatu keanehan bila kita memuji-muji Tuhan, tapi di sisi yang lain kita juga memperkatakan yang tidak baik atau mengutuki orang lain. Dinyatakan di sini bahwa dari sumber mata air yang sama, seharusnya keluar air yang sama. Dan demikian juga dari mulut yang sama, hendaknya keluar perkataan yang sama juga, yaitu yang baik, yang memuliakan Tuhan dan membangun sesama kita. Dalam ayat 13-18 terdapat nasihat untuk menjaga hati, karena inilah sebenarnya pokok masalah yang menyebabkan perkataan menjadi tidak beres. Kita semua hendaknya memiliki hati yang bijaksana, terbebas dari iri hati, tidak sombong dan tidak mementingkan diri sendiri. Kalau sifat iri hati masih ada dalam diri kita, maka dapat dipastikan bahwa kita akan sulit memiliki perkataan yang baik. Kecenderungan yang akan terjadi adalah kita memfitnah, bergosip, berbicara tentang orang lain di belakangnya, mengutuki, memaki-maki, dan semacamnya. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita minta Tuhan untuk menolong agar hati kita bersih dari segala sifat dengki dan iri hati, bersih dari kebencian, amarah, dan berbagai kepahitan, agar supaya perkataan kita juga bersih. Di samping itu, biarlah secara aktif kita juga menjaga agar tidak ada perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut kita.
Biarlah mulut kita senantiasa memuliakan nama Tuhan dan membangun sesama kita. Jadilah orang sempurna di dalam Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya, dengan menjaga perkataan dan tindakan kita, agar keduanya sesuai dengan kehendak firman-Nya. Sekali lagi saudara, biarlah perkataan kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan yang kudus dan benar, Tuhan yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami semua, untuk kami menjaga perkataan kami, dan terutama supaya kami membersihkan hati kami, membereskan dari segala yang tidak baik, dari semua sifat-sifat buruk, dari iri hati, dengki, kebencian, amarah, dan semacamnya. Tolong kami Tuhan, bersihkan kami, sucikan kami. Lepaskanlah kami dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kami, dari semua kepahitan di masa lalu, dari semua hal yang membuat kami memiliki akar-akar pahit, semua hal yang menyakiti hati kami. Kami mau mengampuni dan kami mau melepaskan, membereskan semuanya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan memohon belas kasihan-Mu, mohon damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kekuatan dari Tuhan, untuk kami memiliki hati yang benar, hati yang kudus, yang bersih di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, perkataan-perkataan kami juga bersih, berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong, membuat kami berhasil, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami, menolong kami, memberikan apa yang kami perlukan, menguatkan kami untuk terus hidup dalam sukacita, dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan, yang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.